Hari Senin telah tiba, waktunya para fans Wukong bangkit dari kuburnya. Diawasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Xiaoshu yang di chapter sebelumnya dikira mati oleh Sun Wukong. Ternyata ia di chapter ini masih hidup. Xiaoshu pun mulai keluar dari puing-puing reruntuhan itu. Ia masih tak percaya jika dirinya masih bisa selamat dari ledakan yang luar biasa. Ia pun kini mencoba melihat keadaan sekitar. Di saat dia bergerak untuk melihat keadaan, tiba-tiba puing-puing yang ada di depannya berhamburan begitu saja. Xiaoshu yang kaget melihat puing-puing itu berhamburan mulai melihat sebuah pertarungan dari Sang Raja Kera versus Dewa Taggata. Pertarungan mereka pun begitu mengerikan karena Sun Wukong masih saja sanggup membuat sang dewa benar-benar kewalahan. Wukong yang murka berkata, "Rasakan itu dewa sialan, aku tak akan membiarkanmu kabur begitu saja. Aku akan memakanmu tanpa tersisa. Aku harus bisa melakukan itu semua." Sang dewa yang dari tadi mampu menghindari serangan Wukong ini mulai menyalahkan dirinya sendiri, di mana ia merasa ceroboh dengan teman-temannya itu. Andai saja sang dewa bisa bergerak lebih cepat, mungkin kelima temannya itu tak akan mati sia-sia. Dewa Taggata yang tak terima ini semua langsung bergerak dan menghajar muka Sun Wukong tanpa tergesa-gesa, serta memukul Wukong dengan sikut sekuat tenaga. Wukong yang masih kendalikan oleh hawa nafsunya masih tak merasa apa-apa dengan pukulan Dewa Taggata itu. Malah Wukong mampu membalas serangan Taggata dan berhasil memukulnya dengan sangatlah keras, yang membuat sang dewa tersebut terpental cukup jauh ke belakang. Sang dewa yang merasa kalau kekuatan Sun Wukong di luar nalar mulai kebingungan bagaimana cara untuk menghadapi sang Raja Kera ini. Karena dari segala sisi Wukong unggul atas sang dewa, di mana kekuatan, kecepatan, dan bahkan tekad semakin tidak masuk akal di kepala manusia. Bahkan seorang dewa sekalipun, Wukong yang masih barbar mulai menyerang sang dewa yang sedang berpikir itu. Namun Dewa Taggata pun langsung meloncat ke atas langit. Ia pun kini memutuskan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya itu. Karena tidak ada cara lain lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, Taggata pun harus melakukannya. Sebuah jurus spesial pun ia keluarkan di atas langit. Jurus itu bernama The Gong Immortal Unlimited, alias jurus kepalan tangan emas sang dewa. Puing-puing di sekitar Sun Wukong pun mulai bergerak begitu saja. Wukong yang melihat jurus sang dewa pun mulai merasa kesilauan. Namun Wukong tak takut dengan jurus aneh itu. Sang dewa yang sudah murka akhirnya memutuskan jika ia harus cepat-cepatnya mengakhiri baku hantam ini. Jika tidak, sesuatu yang gila pun akan terjadi. Monyet sialan, rasakan ini, terimalah hukuman dari surga. Dan damn, sebuah pukulan dewa raksasa pun menimpa Sun Wukong dengan sangat dahsyatnya serta sangat luar biasa. Namun bukan Sun Wukong namanya jika pasrah begitu saja. Wukong yang murka masih sanggup menahan serangan gila dari sang dewa. Meski Wukong tahu dengan kondisinya yang sekarang tak mungkin bisa menahan serangan yang dahsyat itu. Akan tetapi, Wukong terus berkata di dalam hatinya jika ia tidak boleh kalah dari sang dewa. Karena jika ia kalah, maka ia tak akan bisa menepati janjinya kepada Xiaoshu. Namun, di saat kondisi Wukong sudah benar-benar memprihatinkan dan tak mampu menahan itu semua, sebuah teriakan pun Wukong dengarkan, dan teriakan itu berasal dari Xiaoshu yang berlari ke arah Wukong ini. "Hei Wukong, aku di sini." Wukong yang melihat Xiaoshu baik-baik saja mulai lega dibuatnya. Rasa amarah dan benci pun kini sudah ia lupakan. Hatinya pun sekarang mulai tenang sepertinya. Wukong berkata, "Syukurlah Xiaoshu kau baik-baik saja di sana. Aku benar-benar senang melihatnya." Dan bam,
Dengan kembalinya suasana hati Wokong, dia pun kini mulai kembali ke wujud semulanya dan melupakan dendamnya kepada para dewa. Xiaoshu yang khawatir dengan keadaan Wokong, dia pun mulai mencari Wokong di tengah-tengah reruntuhan itu. Lalu Wokong pun akhirnya ketemu juga. Meski kondisi Wokong kini benar-benar mengkhawatirkan, Wokong berkata, "Hei Xiaoshu, aku di sini," dengan penuh senyuman untuk menjemput bocil itu. Xiaoshu yang khawatir pun mulai menemui Wokong. Ia bertanya kepada Wokong, "Bagaimana kondisimu? Kau harus cepat pulih sang Raja Kera." Tapi Wokong mengatakan ia tak mungkin bisa pulih dengan kondisi yang seperti ini. Ini semua begitu menyakitkan. "Hei, jangan bercanda sang Raja Kera. Aku yakin kau bisa pulih seutuhnya." "Hei bocah, ini faktanya. Aku benar-benar akan mati di sini." Namun Xiaoshu tak percaya itu semua. "Kau bohong sang Raja Kera. Ayolah, aku mohon padamu untuk pulih kembali. Bagaimana dengan janjimu kepadaku untuk selalu melindungiku hingga aku dewasa nanti?" Wokong mengatakan, "Maafkan aku Xiaoshu, aku tak bisa melakukannya. Aku tak bisa ada di sisimu lagi. Tapi kau tahu Xiaoshu, inilah yang terbaik." Xiaoshu yang tak terima dengan kenyataan jika Wokong harus mati, ia pun mulai menangis sekencang-kencangnya. Di saat Xiaoshu menangis, tiba-tiba sang Dewa Tagata pun muncul di depan mereka. Sun Wokong berkata kepada Xiaoshu untuk berhenti menangis karena Wokong senang jika dirinya kini tidak lapar lagi. "Kau tahu Xiaoshu, aku lahir dari batu dan aku hadir di dunia ini untuk bisa melindungimu. Karena doa yang selalu kau panjatkan itu tembus ke atas langit yang membuat kami para monster terlahirkan. Aku telah melewati petualangan, kesenangan bersama denganmu, tapi sayang aku menghancurkan itu. Sial, jujur saja aku ingin sekali melihat kau hingga tua. Namun nasib sulit diduga-duga." Di tengah percakapan mereka berdua yang menyedihkan itu, Dewa Tagata pun berkata kepada sang Raja Kera, jika nasib sang Raja Kera tidak akan selesai begitu saja. Karena semua makhluk hidup di alam semesta ini, mereka semua mempunyai nasib dan takdirnya masing-masing. Sun Wokong yang tak mengerti dengan perkataan Dewa Tagata berkata, "Apa maksudmu itu? Kau tahu sang Raja Kera, kematian bukanlah akhir dari semuanya. Manusia, monster, iblis, dan bahkan kami para dewa tidak bisa melewati takdir yang sudah dituliskan. Kami semua akan terlahir kembali begitu saja, dan itulah yang dinamakan reinkarnasi. Kita akan kembali ke akhirat, namun kita akan terlahir kembali." "Apa? Reinkarnasi? Sepertinya itu seru. Apakah kau tahu sang dewa, aku akan menjadi apa ke depannya?" "Entahlah sang Raja Kera." "Xiaoshu, kau dengar itu? Itu artinya kita masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Jadi kau tak usah khawatirkan aku lagi. Di saat aku kembali, aku akan mengingatmu Xiaoshu." "Tidak, aku yang akan mengingatmu duluan." "Hahaha, kau tahu Xiaoshu, aku merasa bodoh di hidupku yang kali ini. Tapi di kehidupanku berikutnya, aku tak akan sebodoh itu. Aku akan menjaga orang-orang dengan seluruh kekuatanku. Aku tidak akan buas seperti ini, dan aku hanya akan memakan pisang saja. Lebih baik jadi monyet yang baik kan Xiaoshu?" Ucap Wokong yang sudah tidak bisa bertahan lagi dari kondisi yang menyakitkan itu. Tubuh Wokong pun mulai hancur secara perlahan-lahan. Ia berkata, "Jagalah dirimu baik-baik Xiaoshu. Kau harus terus hidup sampai kau tua nanti. Kau paham kan Xiaoshu?" Dan tubuh Sun Wokong pun kini benar-benar telah menjadi abu. Xiaoshu yang melihat itu semua, ia pun hanya bisa menangis serta merelakan sang Raja Kera. Kini Xiaoshu sudah berubah menjadi nenek-nenek tua yang menceritakan kisah sang Raja Kera kepada anak-anak yang ada di kampungnya. Anak-anak itu bertanya kepada Xiaoshu, lalu apa yang selanjutnya terjadi? Xiaoshu mengatakan jika dirinya dibawa langsung oleh Dewa Tagata, ia adalah dewa yang benar-benar sangatlah bijaksana.
ia menemani perjalananku selama 3 hari di dunia. Sampai pada akhirnya aku menemukan suku ini dan tinggal di tempat ini. Ia menitipkanku di suku ini, lalu ia pergi dan tak pernah kembali. Sang bocah yang masih penasaran bertanya kepada Xiaoshu, bagaimana nenek dengan sang raja kera itu? Kera, bukankah ia akan hidup kembali? Hahaha, kau benar, aku selalu berharap dia akan kembali. Sudah 60 tahun lamanya dirinya telah pergi dariku. Entah ia lahir di mana, aku tak tahu itu semua. Aku berharap aku bisa bertemu dengannya, meski itu hanya sekali saja. Karena kini aku sudah benar-benar tua, aku merasa aku tidak ada waktu lagi untuk bisa menunggunya. Di saat nenek itu berkata seperti itu, sang bocah yang satunya menanyakan kepada nenek, "Hei nenek, kau bilang Sun Wukong akan terlahir lagi dari batu. Apakah benda itu meteor yang akan kita lihat sekarang?" Apa? Ini kan hujan meteor. Ini benar-benar sama dengan waktu dulu. Dan damn, meteor itu pun jatuh ke suatu hutan di pegunungan. Xiaoshu yang melihat meteor jatuh di depan matanya akan mencoba memeriksanya. Para monyet di hutan pun mulai panik dengan meteor itu. Lalu Xiaoshu pun pergi ke TKP guna untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Xiaoshu mencoba meminta izin kepada kera putih, namun kera putih tak mengizinkannya. Akan tetapi Xiaoshu yang penasaran tak mempedulikannya karena ia sangat rindu dengan sang raja kera. Di saat Xiaoshu melihat batu meteor di hadapannya, ia pun mulai takjub dengan semua itu. Dan secara tiba-tiba sebuah lengan pun muncul dari batu tersebut. Lalu kira-kira siapakah yang muncul dari batu meteor itu? Apakah Wukong seperti yang diharapkan Xiaoshu? Penasaran bukan? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Subscribe ya.